Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eee, Ibu harap hari ini kalian dalam keadaan baik-baik saja. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang dinamika penduduk. Kita akan membahas tentang apa itu dinamika penduduk, terus apa saja faktor yang menyebabkan adanya dinamika penduduk, dan apakah di negara kita juga terjadi dinamika penduduk tersebut. Pertama, kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk. Jadi di sini kalau kita membahas tentang dinamika, kita bisa mengambil garis besarnya itu dinamika adalah sebuah perubahan. Kalau kita kaitkan dengan kata penduduk atau yang disebut dengan dinamika penduduk, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dinamika penduduk itu adalah perubahan jumlah penduduk pada saat suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kemudian kematian, dan juga perpindahan. Selanjutnya, penduduk itu apa sih gitu ya? Penduduk itu adalah salah satu elemen pendukung terbentuknya suatu negara, di mana penduduk ini tuh bersifat dinamis, bisa bertambah ataupun bisa berkurang. Nah, terjadinya pertambahan dan ataupun pengurangan ini itulah yang dinamakan dengan perubahan yang terjadi. Nah, perubahan inilah yang dinamakan sebagai dinamika penduduk. Selanjutnya Ibu sudah menayangkan ya, di mana dari data tersebut sumbernya inews.id. Di sana ada 5 negara dengan penduduk terbanyak di dunia, di mana negara kita Indonesia itu berada pada peringkat keempat dengan jumlah penduduknya itu sebanyak 277 juta jiwa. Kemudian di negara kita Indonesia dari 38 provinsi, jumlah penduduk Indonesia paling banyak itu ditempati oleh daerah Jawa Barat yang berjumlah sebanyak 50 juta jiwa. Baik, selanjutnya itu dinamika penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun kan mengalami perubahan yang signifikan. Nah, untuk kita mengetahui apakah terjadinya pertumbuhan penduduk itu baik banyak ataupun kurangnya, kita bisa menggunakan rumus P sama dengan L kurang M ditambah I dikurangi E. P itu menunjukkan jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kemudian L itu menunjukkan jumlah kelahiran, M itu menunjukkan jumlah kematian, I itu menunjukkan jumlah imigrasi, dan E-nya itu menunjukkan jumlah emigrasi. Selanjutnya, apa sih faktor yang mempengaruhi terjadinya dinamika penduduk? Di sini seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Yang pertama itu ada angka kelahiran. Di sini angka kelahiran itu menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1.000 penduduk per tahun, di mana angka kelahiran ini itu terbagi menjadi 3 jenis atau tergolong menjadi 3 jenis. Yang pertama ada angka kelahirannya tinggi, kemudian sedang, dan ada yang rendah. Dikatakan tinggi itu apabila angka kelahiran itu berkisar lebih dari 30 orang per tahun. Kemudian dikatakan sedang apabila angka kelahirannya berkisar dari 20 sampai 30 per tahun, dan angka kelahiran dikatakan rendah apabila angka kelahirannya berkisar kurang dari 20 per tahun. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu angka kematian. Di sini angka kematian itu menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1.000 penduduk per tahun, di mana ini juga terbagi menjadi 3 jenis. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ataupun ada yang rendah. Angka kematian atau mortalitas ini dikatakan tinggi apabila jumlah angka kematiannya berkisar lebih dari 18 per tahun. Kemudian dikatakan sedang apabila angka kematiannya itu berkisar 14 sampai 18 per tahun, dan dikatakan sedang apabila angka kematiannya itu berkisar dari 9 sampai 13 per tahun. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu perpindahan penduduk atau biasa disebut dengan migrasi, di mana migrasi ini adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya.
Perpindahan ini itu dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada imigrasi. Imigrasi itu adalah masuknya sejumlah penduduk ke suatu negara dari negara lain dengan tujuan untuk menetap di negara tersebut. Kemudian ada namanya emigrasi. Emigrasi itu adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap juga di negara tersebut. Selanjutnya ada remigrasi. Nah, remigrasi ini adalah perpindahan penduduk untuk kembali ke tanah airnya, misalkan dari Malaysia ke negara Indonesia. Nah, kembali ke negara asalnya gitu. Kemudian ada namanya urbanisasi. Urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari pedesaan ke daerah perkotaan, seperti merantau gitu, dari pedesaan ke perkotaan. Nah, terakhir itu ada namanya transmigrasi. Transmigrasi itu adalah suatu bagian dari migrasi yang direncanakan oleh pemerintah maupun oleh sekelompok penduduk yang berangkat bermigrasi bersama-sama. Selanjutnya, apa sih dampak dari dinamika penduduk bagi satu negara? Nah, dampak di sini ada dua, ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Dampak positifnya itu bagi satu negara, yaitu pertama, tersedianya tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Kemudian yang kedua, kalau terjadinya dinamika penduduk itu dampak positifnya yaitu bertambahnya kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan, sehingga berkembang jumlah dan jenis usaha lokal. Kemudian ada meningkatnya investasi atau penanaman modal karena makin banyak kebutuhan manusia. Dan terakhir meningkatnya inovasi karena penduduk dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya. Itu adalah dampak positif yang akan terjadi bagi suatu negara apabila dinamika penduduk ini terus terjadi. Kemudian selanjutnya ada dampak negatifnya. Dampak negatif terjadinya dinamika penduduk bagi satu negara yaitu tingginya angka pengangguran, kemudian persebaran penduduk yang tidak merata, penduduk usia muda yang belum produktif menjadi beban, arus urbanisasi tinggi. Nah, karena kan dinamika ini kan perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh adanya kematian, kelahiran, kemudian perpindahan. Ini tuh bisa mengakibatkan uh, tingginya pengangguran karena terlalu banyak penduduknya. Kemudian persebaran penduduk juga tidak merata gitu. Nah, selanjutnya kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa dari materi yang Ibu paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa dinamika penduduk itu adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah, di mana yang disebabkan oleh 3 faktor, angka kelahiran, angka kematian, dan juga perpindahan. Apabila banyak terjadi dinamika atau baik itu perpindahan, angka kematian, ataupun angka kelahiran itu memiliki dampak positif maupun dampak negatifnya. Nah, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Semoga kalian bisa memahami materi kita pada pembelajaran hari ini. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.